Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim Ecovision dengan ID CC25CR352. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek inovatif kami, yaitu Ecovision, yang dimana proyek ini merespon isu-isu sampah dan perubahan iklim dengan keyakinan teknologi dapat meningkatkan kesadaran untuk dunia lebih bersih. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan latar belakang, solusi teknologi, kemudian tim pengembang teknologi yang kami gunakan, ML dan front end, integrasi data cuaca, status dan rencana pengembangan, serta perbedaan Ecovision dengan solusi lain. Baik, di sini kami berharap presentasi Ecovision untuk lingkungan. Mari mulai dengan slide pertama, yaitu Ecovision. Di sini dan masuk ke slide berikutnya, kami akan memperkenalkan tim yang mengembangkan Ecovision tersebut. Baik, jadi tim orang-orang yang berada di balik proyek Ecovision ini adalah yang pertama Diksan Anderson Due sebagai machine learning engineer, yaitu saya sendiri. Kemudian Nur Fadila Zulfi sebagai machine learning engineer, Murid Abdan sebagai machine learning engineer, dan Risti Fauzi sebagai front end dan back end developer. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Tim machine learning yang terdiri dari Diksa, Abdan, dan Zulfi membangun model klasifikasi gambar menggunakan arsitektur TensorFlow dan keras. Kemudian mengkonversinya ke format TensorFlow.js agar bisa dijalankan langsung di browser. Model berbasis EfficientNet V2 ini dapat mengklasifikasi 3 kategori sampah yang terdiri dari sampah organik, anorganik, dan sampah daur ulang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sisi front end. Sebagai bagian dari tim front end dan back end developer, saya bertanggung jawab atas pengembangan antarmuka pengguna serta integrasi real time dengan model machine learning. Proyek ini merupakan solusi berbasis web yang dirancang untuk mengidentifikasi jenis sampah, memberikan rekomendasi kegiatan berbasis cuaca dan lokasi, dan juga fitur daily quest untuk memberikan tantangan kepada user. Website ini dikembangkan menggunakan React sebagai framework utama dan Tailwind CSS dan Post CSS dan Webpack plus Babel untuk proses styling, bundling, dan optimisasi. Untuk memudahkan proses preview dan debugging setelah pengembangan, kami menggunakan Webpack Dev Server secara lokal. Dari sisi komunikasi data, aplikasi ini mengandalkan Fetch API untuk integrasi layanan eksternal, termasuk API prediksi cuaca dan endpoint pengenalan gambar berbasis machine learning. Seluruh sistem ini telah berhasil dideploy melalui Verkle untuk memastikan aplikasi dapat diakses secara publik dengan performa yang cepat dan stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek kami ini. Baik, jadi ada 3 fondasi dari latar belakang proyek kami. Yang pertama adalah masalah sampah, kemudian iklim yang mendesak, kemudian kurang kesadarannya masyarakat. Nah, ketiga hal tersebutlah yang menyebabkan kami berpikir untuk menciptakan Ecovision. Baik, jadi Ecovision di sini dapat dikatakan sebagai solusi teknologi berbasis web untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan dengan fitur deteksi sampah berbasis AI dan rekomendasi cuaca real time. Selanjutnya adalah integrasi data cuaca. Pada website ini, kami tidak hanya mengembangkan tentang machine learning, tapi tentang integrasi data cuaca juga. Data cuaca diambil secara real time dari API BMKG, mencakup parameter seperti suhu, kelembapan, dan indeks UV untuk memberikan rekomendasi waktu kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan cuaca. Selanjutnya adalah status dan rencana pengembangan. Aplikasi telah berhasil dideploy melalui Vercel dan dapat diakses publik secara luas. Pengembangan lanjutan akan difokuskan pada peningkatan pengalaman pengguna, pengayaan konten edukatif, serta kemitraan strategis dengan bank sampah, komunitas lokal, dan instansi pemerintah untuk memperluas dampak dan adopsi solusi. Selanjutnya, mengapa memilih tema dan rumusan masalah ini? Kami memilih tema pengelolaan sampah dan perubahan iklim karena kedua isu ini merupakan tantangan lingkungan yang saling berkaitan dan mendesak untuk diselesaikan. Perubahan iklim semakin mempengaruhi pola cuaca yang berdampak pada sistem pengelolaan sampah, sementara pengelolaan sampah yang buruk turut berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Melihat rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan kurangnya pemahaman tentang dampak cuaca ekstrim, kami merasa perlu menghadirkan solusi teknologi yang dapat meningkatkan literasi masyarakat secara praktis dan mudah diakses.
Selanjutnya, apakah sudah ada penelitian atau produk dari pihak lain yang mencoba menyelesaikan masalah serupa? Jadi, untuk aplikasi atau produk yang pertama adalah Gringo Indonesia, dengan persentase itu sekitar kurang lebih 65%, dengan perbedaannya yaitu Gringo berfokus pada layanan pengumpulan, Ecovision melangkah lebih jauh dengan menyatukan fitur deteksi sampah berbasis AI, informasi cuaca real time, dan modul edukasi komprehensif dalam satu platform, memberikan pengalaman yang lebih holistik. Kemudian yang kedua adalah e-recycle, kurang lebih dengan presentasi 50%. Fokus utama recycle adalah logistik pengangkutan sampah daur ulang. Sementara itu, Ecovision mengutamakan edukasi masyarakat di hulu atau sebelum sampah dikumpulkan, dan deteksi AI untuk mempermudah pengolahan di tingkat rumah tangga, melengkapi rantai pengelolaan sampah. Dan yang terakhir adalah trace out, dengan presentasi kurang lebih 60%. Trace out adalah platform global untuk melaporkan timbunan sampah ilegal. Jadi, Ecovision lebih spesifik, berfokus pada konteks lokal Indonesia, mengintegrasikan deteksi AI lokal, dan data BMKG untuk rekomendasi pengelolaan sampah yang relevan dengan kondisi cuaca dan kelembaban spesifik di Indonesia. Jadi, perbedaan produk yang Anda hasilkan dengan produk sebelumnya yang serupa. Jadi, Ecovision menggabungkan 3 pendekatan sekaligus, edukatif, prediktif, dan partisipatif, dalam satu platform terpadu. Keunggulan utama kami adalah integrasi AI untuk deteksi sampah dengan sistem rekomendasi cuaca berbasis lokasi, real time, memberikan saran waktu optimal untuk pembuangan sampah. Aplikasi kami juga menggunakan teknologi on-device AI atau TensorFlow.js yang menggunakan klasifikasi sampah tanpa memerlukan koneksi internet, dilengkapi dengan interface yang intuitif dan konten edukatif yang interaktif. Selain itu, kami merencanakan kemitraan strategis dengan bank sampah dan instansi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah target pasar kami. Target pasar kami dalam rangka usia itu dengan rentang 15 sampai 14 tahun. Yang kemudian kedua itu profesi. Untuk profesi sendiri adalah pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, ASN, hingga aktivis lingkungan. Dan yang terakhir adalah hobi atau minat. Jadi hobi atau minat ini individu yang secara aktif mencari informasi tentang gaya hidup ramah lingkungan, daur ulang, edukasi digital, teknologi inovatif, dan praktik hidup berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengerjaan kita, yaitu web Ecovision. Yang pertama bisa kalian lihat merupakan halaman dari landing page dari Ecovision itu sendiri, yang dimana jika kalian mengunjungi secara langsung, kalian dapat menikmati animasi-animasi yang smooth dan user-friendly. Yang dimana jika kalian scroll ke bawah juga, akan ada penjelasan tentang apa itu Ecovision, apa saja fitur-fitur yang kita tawarkan, apa saja benefitnya, dan bagaimana cara menghubungi kita melalui Google Form. Selanjutnya adalah fitur EcoSite. EcoSite merupakan fitur yang dimana website ini dapat mengidentifikasi jenis sampah hanya dengan menulis sebuah foto dan menggunakan machine learning. Dengan caranya, kalian tinggal upload foto, lalu klik analyze, dan hasilnya akan ditampilkan sebelah kanan apakah itu organik, anorganik, ataupun recyclable. Selanjutnya adalah fitur EcoActive. EcoActive merupakan fitur yang dapat merekomendasikan jenis kegiatan yang cocok berdasarkan lokasi, cuaca, dan jam dari user sendiri, yang dimana jika kalian mengakses halaman ini akan secara langsung mendeteksi semuanya dan memberikan rekomendasi kegiatannya di halaman kontainer warna hijau sebelah kanan bawah. Selanjutnya yaitu fitur EcoQuest. EcoQuest merupakan fitur kegiatan harian yang user bisa lakukan, dan jika user lakukan dan melapor secara sosial media, user akan mendapatkan 20 poin per kegiatan, yang dimana jika user terus-terusan mengumpulkan poin tersebut akan ditampilkan pada halaman yaitu leaderboard, dimana yang di sini akan tampilkan adalah top 10 orang-orang yang telah melakukan hal-hal eco-friendly, dan akan ditampilkan secara langsung di sini akan untuk menyemangati user-user yang lain agar merasa tertantang juga. Ini adalah hasil dokumentasi dari proyek kami. Yang pertama bisa kalian lihat secara langsung di GitHub, ataupun kalian bisa melihat secara langsung video demonya di link Google Drive, dan berikut pun ada link dari model machine learning-nya. Next. Baik, jadi tadi adalah penyampaian yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman saya. Dan sekarang saya akan menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan. Baik, jadi sebagai kesimpulan, Ecovision adalah solusi berbasis AI yang inovatif untuk deteksi dan klasifikasi sampah. Baik, kemudian dilengkapi rekomendasi cuaca real time untuk pembuangan optimal. Aplikasi kami sudah dapat diakses publik. Kedepannya kami akan terus meningkatkan fitur, konten edukatif, dan menjalin kemitraan strategis untuk memperluas dampak positifnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian. Dan
Kami juga berharap Ecovision dapat menjadi kontributor nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi kita semua. Mari bersama spread the word, sing with nature, greener the world. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.